Anda masih bersama kami di iNewsroom, pemirsa. Saya masih bersama Bang Fredrik Yunadi dan Tony RM. Saya tadi ke Bang Tony. Bang Tony, tadi dikatakan bahwa Mahkamah Agung bisa saja membatalkan putusan apapun. Nah, ini menarik, meskipun putusan pra-peradilan Peggy Setiawan sudah ingkrah, tapi bisa saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tanggapan Anda, Bang Tony? Gue sentimen, emang dapat apa? Bang Tony? Tapi netizen itu memang Baik, Bang Tony, Pak Fredrik. Netizen itu banyak sekali yang ini terpancing oleh emosi pribadi. Memang Baik, sangat bahaya. Bang Tony, apalagi Pak dengan Fredrik. orang yang followernya banyak jutaan ya. Itu memang sangat bahaya. Dan tadi banyak Bang Tony, Pak Fredrik, sudah bisa dengar suara saya? Mohon maaf. Menuntut umum atau hakim. Itu kita sudah on air, Bang Tony, Pak Fredrik. Ya. Oke, saya ingin ke Bang Tony. Bang Tony, tadi saya utang pertanyaan. Tadi dikatakan Mahkamah Agung bisa saja membatalkan apapun putusan dari pengadilan. Tanggapan Anda, Bang Tony? Ya, tadi yang dikatakan Pak Fredrik itu artinya putusan pra-peradilan itu tidak mengurangi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan kembali, gitu. Nah, ya itu aturan. Saya sangat sepakat. Bahkan saya mendorong, ayo Bapak Kapolda, usut yang tuntas, ayo usut lagi. Cuma saya punya keyakinan ya, apabila diusut lagi, tentu akan lebih baik. Karena yang sekarang saja dibatalkan oleh pra-peradilan, ya, dibatalkan di pra-peradilan. Nah, kalau masih menggunakan metode yang sama, kan, dengan alat bukti yang sama, maka ya itu berarti belum menemukan alat bukti baru, kan, sebagaimana tadi disampaikan Pak Fredrik dalam Perma tahun 2016. Jadi saya dorong, saya dukung agar menemukan alat bukti baru. Nah, kami ini punya keyakinan karena berbagai informasi masuk ke kami sangat yakin ya, ditambah keputusan pengadilan yang 2016 juga memang sepertinya sederhana, simpel, tapi kok bisa diputus, kan itu. CCTV belum dibuka, handphone belum dibuka, DNA tidak dilakukan, kan, sidik jari tidak ada. Maka kalau mau menemukan alat bukti baru, ya itu ada dulu ditunjukkan, CCTV dibuka, handphone dibuka, maka alat bukti baru itu kami yakin pasti pelakunya itu berbeda. Kami yakin pasti pelakunya itu berbeda. Ya, jadi boro-boro mengarah ke Peggy Setiawan dan kami mengarah ke 8 terpidana saja, ya. Kami punya keyakinan karena ini kasus ini kami menyimpulkan, menurut kami ini masih ditutup-tutupi itu. Jadi kalau dibongkar semua secara transparan, ya, kami yakin akan berubah 180 derajat mengenai kronologis peristiwanya, mengenai pelaku-pelakunya, dan mengenai TKP-nya. Ya, kami punya keyakinan karena masih terjadi perdebatan TKP yang di jembatan Takalun dan di belakang showroom mobil aja. Itu, jadi kami dukung, ayo dilakukan lagi. Kami dukung Bapak Kapolda, Bapak Kapolri apabila diambil alih Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini dengan tuntas dan transparan. Oke, baik. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, tadi yang menarik Anda katakan masih ada dua cara yang bisa dilakukan sebenarnya. Yang pertama adalah dengan pemeriksaan ulang dengan adanya dua bukti baru. Yang kedua adalah pelanggaran kode etik hakim tunggal ini jika ada pelaporan. Nah, kalau ditimbang dari dua opsi ini, Pak Fredrik, kira-kira yang mana yang paling realistis untuk dilakukan? Ya, kalau menurut saya harus simultan, dua-duanya dilakukan. Dan karena terus terang, menurut hemat saya menghormati semua putusan, baik untuk praper maupun putusan MK, putusan apapun yang berkekuatan hukum itu saya hormatin. Tetapi kan tidak menutup bahwa saya melakukan catatan-catatan karena saya menemukan pelanggaran kode etik seperti di halaman 9 angka 321, kan gitu. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan. Hakim itu menyatakan bahwa saya tidak akan membela pemohon, saya tidak akan membela termohon, tapi saya akan membuat putusan yang terbaik untuk negara. Berarti dalam hal ini benar hakimnya itu kemungkinan beliau itu mempertimbangkan negara itu di atas segala hukum, termasuk di atas hukum. Hakim itu harus memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan saya simpati sama negara, saya simpati sama siapa atau sama netizen. Itu keliru. Kemudian hakim juga melanggar kode etik angka 9.9.2. Hakim tidak boleh bersikap bertingkah laku yang sedang mencari popularitas, kan.
Dalam hal ini kan terlihat dari mimik waktu disorot sama media itu kan sudah ya. Tapi itu menurut saya ya, hakim juga melakukan pelanggaran kode etik 10.10.4 ya. Hakim itu wajib menghindari penafsiran yang salah karena hakim itu tidak boleh menafsirkan hukum. Hukum kita ini adalah hukum positif, itu baku. Kan? Kalau sekarang untuk mendua alat bukti, saya sepakat dengan apa yang katanya rekan Tony kan. Kalau ada bukti apa mungkin Tony punya informasi rahasia, saya nggak ngerti ya. Saya nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Silakan. Kalau saya nggak ada kepentingan loh dalam hal ini. Klaimnya rekan Tony itu dibebaskan atau dihukum itu apa sih nanti tulus buat saya. Saya cuma bicara kalau hukum itu demikian. Jadi penyidik itu nggak perlu kecil hati, nggak perlu harus periksa saksi apa segalanya. Istilah calon tersangka itu juga terlalu mengada-ngada ya. Masa ada calon presiden, ada calon gubernur, sekarang ada calon tersangka. Nanti calon saksi dong. Ada. Oke. Bagi saya. Oke, baik. Negara hukum positif lah. Jangan neko-neko lah, ikuti hukum yang ada. Kalau nggak sesuai dengan hukum, amandemen, robah hukum tersebut. Oke. Mau jadi Anglo-Saxon, silakan. Saya setuju banget. Baik. Sebelum amandemen yang prosesnya panjang, nah saya akan kembali ke Bang Tony nih. Bang Tony, tadi Pak Fredrik mengatakan bahwa ada indikasi Hakim Eman Sulaiman ini melanggar kode etik. Anda sepakat dengan Pak Fredrik, Bang Tony? Tidak. Jadi begini, dalam melihat persidangan ya yang dilakukan oleh hakim itu kan ada dua. Satu, terkait kalau kode etik itu terkait perilaku. Yang kedua terkait materi dan terkait putusan. Nah, bicara kode etik adalah bicara perilaku. Nah, pada saat sebelum putusan terakhir sidang, nanti hari Senin putusan, hari Jumat ya, setelah ahli dari pihak Polda Jawa Barat pemohon, hakim di akhir sidang setelah mengetuk palu ya, kemudian minta pendapat kepada pemohon dan termohon kedua pihak. Hakim meminta bagaimana pendapat pemohon dan termohon karena ini diketahui masyarakat Indonesia live. Selama saya memimpin sidang, kata hakim, apa yang ada di ini dinilai oleh pemohon dan termohon mengenai perilakunya, sikapnya. Pemohon menjawab ya bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam memimpin sidang telah adil, telah fair, memberikan kesempatan yang sama, arif dan bijaksana. Nah, kemudian termohon juga menyampaikan, dikasih kesempatan, menyampaikan hal yang sama, ya. Jadi dalam memimpin sidang itu objektif, adil, fair, memberikan kesempatan yang sama, ya, arif dan bijaksana. Artinya, ya, ketika kedua belah pihak yang mengikuti sidang ini, para pihak yang berperkara ini, mengatakan bahwa tidak ada perilaku hakim yang dipersoalkan, ya, maka, ya, pelanggaran kode etik itu dijamin tidak ada. Karena yang bersangkutan yang mengalami sidang saja merasa bahwa hakim itu telah berbuat adil, telah berperilaku baik, ya, arif dan bijaksana, fair gitu loh. Nah itu. Kemudian materi. Nah kalau materi jelas-jelas. Kalau tidak terima dengan putusan pra peradilan, ya, maka sudah terkunci ya di pasal 83 KUHP bahwa putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Itu. Jadi dua-duanya ya, baik perilaku hakim tidak bisa dilaporkan ke kode etik untuk ini ya, untuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini karena kedua belah pihak yang berperkara ini sudah menyatakan tidak ada masalah dengan perilaku hakim selama memimpin sidang. Nah, untuk materi putusan sudah jelas ya, memang sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Baik Pak Fredrik, tidak bisa dilaporkan ini perilaku etik dari Hakim Eman Sulaiman. Nah, itu kan menurut pendapat daripada rekan Tony, kan gitu kan. Kemudian kalau untuk melaporkan kode etik, sebetulnya masyarakat umum itu bisa laporkan. Karena itu kan kita punya rekaman, kan gitu kan. Setiap orang punya rekaman. Kita lihatlah mimik muka waktu sidang bagaimana. Kata-kata itu kan bukan saya ngarang. Saya kan mengambil cuplikan daripada kata-kata yang diucapkan oleh hakim. Seorang hakim itu harus menyatakan memutus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan untuk yang terbaik untuk negara. Oh, itu sudah total itu pelanggaran kode etik. Kode etik bukan hanya masalah soal dia itu disogok atau dia terima sesuatu atau bagaimana. Kode etik itu kan sudah tertera daripada namanya surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 2009. Silakan aja baca di sana.
Itu KJ itu pasti amor. Dan ini jangan lupa, ini sudah diproses, ada 2 contoh, satu di NTB, satu di Barreskrim, dua-duanya itu berhasil. Kita tidak menyinggung masalah soal putusan. Tetapi kalau sekarang hakim mengambil suatu putusan berdasarkan suatu penafsiran pribadi, ya tentu itu pelanggaran kode etik berat kan. Masa sekarang namanya pertimbangan hukum, katanya itu amat sebagai landasan hukum untuk menyatakan bahwa itu tidak sah karena tersangka belum diperiksa. Pertimbangan hukum itu kan bukan amar putusan. Yang kita lihat itu adalah amar putusan dunia dari MK itu apa? Apakah pertimbangan hukum itu dimasukkan dalam amar putusan? Tidak ada. Ya jelas itulah kelalaian atau kekhilafan atau ya mungkin sengaja dipiringkan ke sana lah menurut saya ya. Tapi silakan ya nanti kan KY sama Bapas Badan Pengawas Mahkamah Agung itu yang memeriksa. Saya hanya memberikan itu pendapat pribadi. Baik. Kita lihat melanggar etik atau tidak, kita lihat nanti prosesnya apa. Kalau memang Hakim Eman Sulaiman ini ada yang melaporkan terkait pelanggaran etik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Fredrik Yunadi, Bang Tony juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak.